Mengapa kita harus bertekun dalam doa? Yang pertama, karena kita punya pengharapan. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak lagi membangun hubungannya dengan Tuhan, sudah mulai kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Bagi orang-orang yang sakit, pasti punya pengharapan untuk disembuhkan. Bagi orang-orang yang dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam beban, pasti punya pengharapan supaya ada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang dalam kebimbangan, dalam keraguan, pasti mereka punya pengharapan supaya mereka mendapatkan keteguhan dan kekuatan. Untuk mewujudkan pengharapan kita itu menjadi suatu milik yang pasti, menjadi satu kenyataan, maka perlu ada selalu kebahagiaan, sukacita. Orang yang bersukacita itu adalah orang yang yakin dan percaya apa yang menjadi pengharapannya itu akan terwujud menjadi satu kenyataan. Bersukacitalah, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati. Orang-orang yang tetap punya pengharapan, yang terus berdoa kepada Tuhan, akan tetap bersukacita, akan tetap berbahagia, walaupun kita harus menantikan Tuhan. Saudara, ada selalu kekuatan baru, bagaikan burung raja wali yang terbang tinggi. Dalam Yesaya dituliskan, dia digambarkan seumpama burung raja wali, ya, dan tidak akan pernah menjadi letih. Kekuatannya akan selalu diperbaharui. Kekuatannya akan selalu diperbaharui. Dalam terjemahan sehari-hari dituliskan, maka Tuhan akan memperbaharui kekuatannya. Memperbaharui artinya tiap hari fresh, tiap hari sukacita, tiap hari bahagia. Lo orang bingung di masa susah, di masa sulit, tapi kita masih bisa tersenyum, bisa berbahagia, bisa bersukacita. Di mana letak rahasianya? Doa itu jadi kunci loh. Bertekun dalam doa. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Kita dapat kekuatan baru. Digambarkan, saudara, seumpama raja wali yang terbang, bukan raja wali yang tidur, ya, tapi raja wali yang terbang. Ya, dia akan melampaui segala persoalan. Kalau raja wali yang sedang terluka, ya itu pasti di bawah. Kalau raja wali terbang itu, ya, dia akan melihat semua bumi ini yang kecil. Bumi ini di bawah. Orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, pengharapannya bukan ke bumi lagi, bukan, tapi ke atas. Bumi ini kecil. Sehebat apapun bumi bisa menolong, itu akan menjadi kecil. Atau sebesar apapun masalah yang ada di bumi, masalah itu jadi kecil. Kalau kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, hidup kita itu bagaikan raja wali terbang. Kalau sudah di atas, apakah tidak ada badai di atas? Ada. Tapi kalau raja wali untuk bisa melesat maju menuju sasaran, dia tidak perlu letih-letih mengerahkan kekuatannya untuk mengepakkan sayapnya. Dia hanya mengembangkan sayapnya sudah cukup, dan sayapnya itu akan menghantar dia pada sasaran. Bukankah kita sebagai orang percaya juga mendapatkan pertolongan dengan dua sayap yang besar yang akan membawa kita dalam keselamatan, dalam perlindungan Tuhan? Itulah kekuatan dua sayap burung nazar, kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Kita akan dibawa terbang untuk kita diamankan, dilindungi
dari masa yang sukar. Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa itu 1 tahun ya. Jadi kalau 1 masa, 2 masa jadi 3 masa, lalu setengah masa artinya 3,5 tahun. Kehidupan kita, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, aman hidup kita dengan kekuatan sayap. Jadi ini yang membuat kita nggak pernah berhenti untuk berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena kita punya pengharapan. Dalam menantikan pengharapan itu, jangan pernah kita menyerah. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sukacita itu yang membuat kita terus mampu bertahan. Karena kalau kita sukacita, seluruh organ tubuh kita ini pun akan terpelihara dengan baik. Tapi kalau kita mulai cemas, takut, khawatir, bimbang dalam kehidupan kita, itu juga akan merusak seluruh tubuh kita ini. Saya mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita itu obat yang paling manjur, tapi bukan sukacita oleh karena dunia. Sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang lahir lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah berhenti berdoa, maka sukacita itu pun tak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang.